poin. Oke, kita akan explore nanti eh, ide-ide produk solusi yang marginnya bisa di atas 300% ya. Yang sudah siap, silakan tunjukkan dong di layar kertas sama bolpennya. Coba saya mau tahu nih, kertas sama bolpennya. Jadi Akamedia ini menjadi tumpuan role model bagi perusahaan-perusahaan saya yang lainnya gitu. Nah, ini ya Akamedia ya ada sekian puluh karyawan lah gitu ya. Jadi setiap hari ya ini yang saya lakukan Akamedia. Produknya ada Klinos The Series ya, Klinos ada Klinos penghemat BBM, pembersih mesin untuk anti jamur, untuk lampu dan seterusnya gitu ya. Ada juga Sare dan ini kita planning juga untuk mengeluarkan produk-produk yang lain lagi nanti mengelola event-event saya itu Akamedia semuanya. Jadi ini usaha saya yang pertama. Nah, yang berikutnya usaha saya yang kedua yaitu PT Baleo Mall. Di mana usaha ini sebetulnya yang saya rintis di tahun 2019 ya. Dan tiap tahun omsetnya itu sudah mencapai eh, di atas 100. 100 apa Bapak Ibu? Komen yuk. Omsetnya di atas 100 per tahunnya. 100 apa? 100 juta. Di atas 100 M. Bulan tahun 2023 ya 1 tahun kemarin 137, 2022 ada sekitar 200 sekian gitu ya. 2024 juga ini hampir mendekati 100 ya kan belum selesai tahunnya ya. Ya, rata-rata 100 lah gitu ya. Rata-rata 100. Perusahaan ini cukup besar transaksinya dan seluk-beluknya juga cukup memakan waktu dan pikiran saya gitu ya. Nah, ini kami rintis bertiga ya bersama Bung Afan dan Ari Budiman Asuko. Saat ini berlokasi di Solo dan mengelola puluhan ribu dropshipper seluruh Indonesia dan ratusan supplier gitu ya, baik produsen maupun grosir maupun pemilik brand yang tergabung di sini ya sehingga bertransaksi. Nah, ini platform untuk edukasi digital marketing dan bisnis online ya. Sediakan produknya juga. Nah, ini sekarang ownernya berempat ya, ketambahan satu, Mas Ari Eko sebagai Direktur Pengembangan. Perusahaan saya yang berikutnya, ada tiga perusahaan saya. Perusahaan yang ketiga adalah PT Ariba Gold Berkah ini yang paling baru, eh, mengolah logam mulia 24 karat ya, menjadi souvenir kecil-kecil. Ya, ini lokasinya juga ada di Solo. Ini saya dirikan bersama dengan Marcel Pesulap Merah. Ini berdua. Jadi inilah kesibukan saya, handle tiga perusahaan ini setiap hari. Jadi eh, saya tidak punya waktu lagi ya, apalagi kalau ngajar seperti ini ya. Kalau kalau longgar, bener-bener longgar pikirannya gitu, ya wes yuk ngajar gitu. Karena ngajar itu hobi. Ya, jadi saya ngajar itu hobi. Saya senang ketika ada beberapa orang ya merasakan manfaat dari ilmu-ilmu yang saya bagikan gitu ya di kelas-kelas saya itu kita senang banget gitu. Ketika orang datang ke saya Mas Arli, matur suwun, terima kasih Mas Arli, sekarang kehidupan saya meningkat, utang-utang saya lunas dan seterusnya. Banyak banget seperti itu ya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Nah, itu yang membahagiakan saya. Makanya kenapa saya masih terus ngajar. Nah, kemudian dari mana sih semua ini, Bapak Ibu sekalian? Ya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini semua dirintis tidak dengan menggunakan modal yang besar. Teman-teman, meskipun kok miliaran, meskipun kok gede gitu ya, usaha besar kalau kalau saya menurut saya itu transaksi yang besar ya. Eh, tapi semuanya tidak pernah dirintis pakai modal gede. Semuanya dari awal. Nah, ada yang pengen tahu bagaimana awalnya saya merintis usaha tanpa modal bank, tanpa investor, tanpa tanpa semuanya, ya, tanpa privilege, ya. Ada yang mau tahu? Yang mau tahu silakan komen, saya mau. Yang mau tahu silakan komen, saya mau. Jadi semua usaha-usaha saya ini semua murni menggulung, ya, menggulung uang dari kecil, ya, gedein lagi, gulung lagi,
gedein lagi, gulung lagi, gedein lagi, gulung lagi. Itu yang saya lakukan. Nah, awalnya dari mana? Awalnya dari mana? Saya seorang Arli Kurnia. Saya pertama kali bisnis 24 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi pengalaman bisnis saya sudah 24 tahun. Cukup lumayan lama gitu ya. Dan saya merintis semuanya di rumah waktu itu. Jadi awalnya Bapak Ibu sekalian, pertama kali ketika saya masih kuliah di tahun 2000. Tahun 2000 itu saya buka VCD rental. Wah, itu pun nggak pakai modal. Lah gimana Mas? Kok bisa punya VCD rental nggak pakai modal? Bisa aja. Saya pinjem VCD-VCD dari teman saya yang punya rental VCD yang besar. Nah, jadi teman saya itu punya rental VCD besar. Film-film lamanya itu kan nggak disewain. Karena tempatnya juga nggak cukup tuh kalau semuanya dia itu dia yang baru-baru. Pokoknya dia ngejar yang paling baru. Nah film-film lamanya saya pinjem. Saya pinjem. Jadi saya nggak bayar. Saya pinjem, lah itu daripada nganggur situ tak pinjem boleh. Boleh ya beberapa ada yang rusak, tak pilih-pilihin, tak coba-cobain gitu ya. Terus kemudian saya buka di rumah. Itu pertama kali saya usaha. Jadi karena saya memang nggak punya modal, jadi dari dulu ya coba apa yang saya bisa gitu. Bisa nih pinjem VCD teman saya, akhirnya itu apa cover-covernya itu saya tempel-tempel pakai styrofoam ya di garasi rumah bapak saya. Jadi salah tiga waktu itu. Dapat hasil mas, ya dapat lah, lumayan lah untuk beli bensin sama uang saku kuliah, lumayan. Tapi cuman bertahan 2 bulan gitu. Karena apa? Ya karena usaha pertama kali gimana sih gitu. Nah, terus kemudian saya juga usaha komputer, jual beli komputer. Ini jual beli komputer itu awalnya saya lihat kebutuhan komputer pada saat itu cukup tinggi, banyak teman-teman saya yang cari komputer, saya belajar nyervis komputer dari teman saya. Ada di buku Profit Maker itu, saya pernah cerita. Nah, awalnya itu orang ini tak betulin komputernya, tak betulin, tak betulin, tak betulin. Dan saya nggak mungut bayaran betulin komputer orang itu awal-awal. Tapi lama-lama karena kemampuan saya semakin semakin banyak yang saya betulin, kemampuan saya semakin naik, 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 orang percaya. Taunya Arli Arli itu tukang servis komputer dan apapun yang berkaitan sama komputer minta tolong saya. Kebanyakan seperti itu. Ya, saya mulai dari ngumpulin brosur-brosur komputer di Salatiga itu, toko-toko komputer tak parani, terus brosur-brosurnya itu ya, komputer rakitan itu tak minta, tak ambil, tak ambil, tak ambil, tak ambil. Nah, dilihat tuh speknya apa aja. Nah, karena di speknya itu ada harga yang paling murah. Jadi ada toko toko A printernya paling murah, toko B harddisk dan memori paling murah, toko C itu juragannya monitor paling murah. Nah, itu tak catati itu telaten tuh. Akhirnya apa? Saya bikin brosur baru dan saya dapat harga yang paling murah dari semua toko-toko itu. Ya, itu. Akhirnya apa? Saya jualan komputer. Jualan komputer itu wah laris banget waktu itu ya. Eh, Waktu kuliah aja saya di tahun 2000-an ya, 2000 awal-awal itu 1 bulan tuh kalau 3 juta dapat saya. Ya, nyervis sama jualan komputer gitu. Nggak punya toko awalnya, sampai akhirnya punya toko. Nah, itu waktu jualan komputer sampai sakit saya, saking banyaknya apa yang ditangani, sempat masuk rumah sakit tuh gara-gara kena kuning. Terus kemudian saya sempat juga jualan teh herbal ya di lampu merah, beli di Solo, kemudian saya jual di Salatiga. Nah, semuanya dari nol Bapak Ibu sekalian. Benar-benar dari nol kan banyak orang kan wah pasti punya privilege apa enggak ada. Saya benar-benar dari nol. Ya, saya mulai utang di tahun 2008 ya. Waktu itu utangnya untuk beli mobil. Saya waktu itu masih di bisnis MLM. Ya kan, kalau leader katanya naik motor kan eh, tidak dipercaya. Akhirnya saya nyicil mobil. Saya nyicil mobil supaya kelihatan dipercaya. Dari 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, ya. Terus saya juga nyicil apa? Saya utang lagi untuk buka laundry, untuk buka coffee shop. Bukan coffee shop ya, warung kopi pada saat itu. Besar nggak mas usahanya? Besar nggak penghasilannya? Yes. Saya pakai utang, usaha saya membesar, dan kemudian memang penghasilan saya membesar. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap bulan itu pikiran saya bukan membesarkan usaha, bukan bagaimana jualan, bukan bagaimana manajemen, bukan bagaimana ini segala macam, tidak. Pikiran saya cuma satu, bagaimana bayar
angsuran. Itu pikiran saya pada saat itu. Siapa yang pernah mengalami hal itu? Pikirannya tiap hari gimana caranya bayar angsuran. Nggak bisa tidur, malam-malam, gitu. Lek-lekan, oh, gak iso turu, mikir cicilan aja. Habis bayar yang satunya, besok tagihan satunya. Dibayar lagi besok tagihan satunya, besok tagihan satunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya ada 6 tagihan setiap bulan tuh waktu itu. Pusing. Kebayar nggak Mas? Kebayar. Tapi ya gitu, kebayar satu, ya, kecicil satu, besoknya ngejar lagi, besoknya ngejar lagi, besoknya ngejar lagi. Dan itu yang apa namanya? Itu yang saya lakukan. Nah, terus kemudian saya itu berantem terus sama istri, ya, gampang sakit gitu. Istri saya pun sakit gara-gara ya itu waktunya tidak berkualitas, nggak sempet ketemu anak, keluar kota terus, ngejar angsuran terus seperti itu. Jadi pikirannya pusing. Nah, itu yang saya lakukan dari situ di tahun 2012 saya memutuskan untuk hijrah. Hijrah, saya lepas semua angsuran saya pindah rumah ya ke rumah yang lebih kecil, saya hidup lebih hemat, semua bisnis saya tutup, mobil-mobil saya jual, saya balik lagi ke nol, bukan nol lagi, minus gitu. Yang tadinya saya naik mobil ganti-ganti gitu, bukan ganti-ganti, tinggal milih mobil, pakai mobil yang mana gitu. Jadi naik motor di tahun 2012. Nah, tapi apa Bapak Ibu, kehidupan saya jauh lebih bahagia. Meskipun nggak punya bisnis, nggak punya pekerjaan, ya saya hitung tuh waktu itu kebutuhan hidup saya berapa. Ternyata kebutuhan saya setiap bulan tuh 3 juta. Wah, naik 3 juta berarti sehari cari 100 ribu aja, oh bisa. Kalau satu produk saya jualan untung 20 ribu, sehari target saya cuma butuh 5 tok. Waduh ya, kalau cuma jualan 5 gini ya, saya nggak perlu pusing-pusing oh, ngapain nyicil gitu ya. Akhirnya saya mantap untuk berhijrah ya, hidup sederhana pada saat itu di tahun 2012 sama istri dan anak satu pada saat itu. Nah, awalnya saya jualan penguat sinyal kartu perdana gitu. Jadi cari cari barang-barang di Facebook ya, cari barang-barang di Google, saya jual di Facebook COD. Ya, COD itu bukan kirim paket COD tidak. Saya nganter nanti janjian sama orang jual beli seperti itu. Ya, yang penting pulang bisa bawa uang untuk beli beras, untuk masak. Itu sudah alhamdulillah saya. Jadi sampai akhirnya ketemu ide untuk bikin penghemat BBM. Ya, bagaimana kok dapat ide itu? Saya mau ajarkan Anda di sini, ya. Nah, jadi di tahun 2012 itu, tepatnya bulan November, saya mulai jualan penghemat BBM. Saya cari di internet, nanti saya ajarin caranya. Ya, cari produk itu seperti apa. Kemudian saya cari penjual-penjualnya, kemudian saya cari resepnya, kemudian saya coba. Dan saya coba di tahun 2012 ya. 2012 mulai bisa muter. Ya, mulai bisa muter tuh. Nah, mulai laku. Awalnya laku nggak Mas? Awalnya ya nggak laku. Orang tuh beli dulu karena kasihan. Teman-teman saya itu beli sama saya itu karena kasihan. Karena kan saya dulu kan mobilnya ada beberapa gitu kan. Terlihat terpandang pada saat MLM itu ya kan. Wah, terus tiba-tiba naik motor jualan penghemat BBM yang belum tahu khasiatnya. Apa orang mikirnya? Wah, bangkrut ini. Ini ojo-ojo kok tak pakai motorku rusak gitu. Ini ngerusak mesin enggak ini gitu. Itu pertanyaan paling banyak itu. Nah, tapi saya jalankan saja. Bulan November 2012 akhirnya satu persatu orang menerima gitu. Ketika orang beli gitu. Jadi saya tawarin ditolak, 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 beli satu. Ditolak, tolak, 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 beli satu. Tolak, 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 tolak. Jadi kalau belum laku saya nggak pulang tuh. Cari lagi seperti itu. Ya, lewat Facebook waktu itu. Tak tawarin, kadang tak chat, kadang di grup dan lain sebagainya. Pada saat itu 2012. Nah, terus kemudian mulai ada orang kesaksian. Motornya kalau di starter susah jadi enteng. Motornya tadinya naik nggak kuat, ini jadi kuat. Terus kemudian motornya boros, ini jadi ngirit.
dan seterusnya. Kesaksian berdatangan tuh, tak rekodin ya, tak screenshot gitu ya. Terus kemudian tak pakai jualan lagi, screenshot lagi pakai jualan. Jadi testimoninya asli semua tuh. Ya karena memang produknya manfaat. Nah, dari situ Bapak Ibu, bulan November itu mulai membesarnya di Desember. Desember tuh mulai dapat duit jutaan, puluhan juta, Januari, Februari, sampai di bulan Maret. Totalnya dari Desember, ya, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Ya, kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 bulan, duit yang awalnya 900.000, Bapak Ibu. Saya puter lagi, saya puter lagi, saya puter lagi, saya puter lagi. Jadi berapa? 1,4 miliar di tahun 2013. Ya, itu 1 M pertama saya. Ya, itu 1 M pertama saya. Yang akan saya bagikan di sini adalah bagaimana ini semua bisa terjadi. Produknya yang seperti apa? Ciri-ciri produk yang seperti apa lah, Mas? Aku jualannya sembako, Mas. Gak bisa digituin. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa kalau sembako. Lah terus yang bisa seperti apa? Nah, makanya di malam hari ini saya akan coba bagikan pada Anda, ya mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami semuanya. Oke, ini ada, ini udah masuk nganu ya, saya kumpulin di koran-koran online yang memuat berita saya. Terus kemudian ini ada artis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cici Tegal dari Jakarta. Saya pekerja seni. Menurut aku ilmunya Mas Ahli ini luar biasa. Dan yang terpenting lagi bahwa tidak hanya motivator dalam segi harus kuat, harus tough, harus tidak malas, harus rajin dan sebagainya. Tapi justru ini betul-betul yang aplikasi dari mulai mencari bisnisnya, bagaimana dari mulai mencari idenya sampai cara jualannya, cari resellernya dan lain sebagainya. Aplikatif banget. Saya juga senang banget dapat coaching seperti beliau, santai, jadi kitanya nggak takut, kemudian talkative gitu ya, murah ngasih informasi, apa aja boleh ditanyakan dan yang terpenting lagi bertanggung jawab dengan ilmunya. Artinya setelah kita membayar, kita di coaching sampai dengan berhasil, sampai dengan lulus. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi biasanya orang cuman ayo bayar 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 habis itu kursus tuh selesai. Bodoh amat muridnya pintar atau enggak gitu. Nah, yang kedua yang bisa aku ambil dari Mas Arli ialah bahwa segala sesuatu ilmunya itu dipraktekkan terlebih dahulu gitu. Jadi ini bukannya cuma sekedar jual kecap aja, tapi berdasarkan kisah nyata dan bisa jadi panutan karena ini loh hasilnya gitu. Nah jadi salut aku, apalagi masih muda, ilmunya banyak banget dan senang belajar, betul-betul inspiring. Mudah-mudahan aku bisa ikut jejaknya. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu sekalian bisa memutar uang dari apa yang kita jual? Nah, produk apa yang cocok Bapak Ibu untuk itu? Yang cocok adalah produk solusi. Saya akan cerita sedikit apa itu produk solusi. Produk solusi itu gampang. Produk yang pembelinya adalah orang yang punya masalah dan solusinya adalah produk itu. Bisa dipahami sampai sini? Produk solusi adalah produk yang pembelinya itu punya masalah spesifik sehingga dia membutuhkan produk Anda sebagai solusinya. Ya, kayak tadi misalnya motor berbet pakai Klinos karena Klinos membersihkan mesin sehingga motor-motor yang berbet susah starter itu bisa lancar lagi. Salah satunya itu. Ya, jadi produk solusi. Nah, kali ini kita akan belajar produk solusi. Mengapa kok saya memutar uangnya dari produk solusi? Ada 3 kelebihan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, produk ini mudah dijual. Ya, mudah dijual. Kok bisa mudah dijual, Mas Arli? Apakah kalau dipajang saja laku? Tidak. Cara jualnya bukan dipajang, karena ini bukan produk visual ya, bukan kayak fashion, tidak. Tetapi ya, kita mencari konsumen dengan masalah spesifik yang solusinya adalah produk tersebut. Konsumennya sehari siapa? Orang yang nggak bisa tidur, insomnia. Orang itu kalau sudah stres dengan insomnianya, ya nggak ketemu solusi,
Saya cuman ngomong sare ini saya pakai sare udah 20 tahun. 20 tahun saya insomnia. Pakai ini semalam aja. Saya terapi semalam tok itu langsung tidur pules ya. Wah, imun saya bisa meningkat dan seterusnya. Saya masih pakai sampai hari ini. Akhirnya orangnya mau coba. Ketika dia coba, dia pakai, bener juga ya manfaatnya. Waduh, ketika seperti itu produknya bagus, orang cerita, pakai Osare loh, pakai Sare loh gitu. Ya. Jadi yang pertama, kenapa saya pakai produk solusi untuk muter uang adalah mudah dijual. Karena yang beli ini bukan orang pengen beli, tetapi orang butuh. Jelas ya. Butuh sama pengen itu berat butuh, bener nggak? Kalau dia punya masalah dan membutuhkan solusi, itu lebih cepat dia untuk berpikir mengeluarkan uangnya. Itu makanya saya suka menganalisa produk solusi. Yang berikutnya, modalnya kecil, Bapak Ibu. Ya, modalnya kecil, bahan-bahannya murah, bisa dibikin di rumah. Nah, ini saya suka nih. Bisa dibikin di rumah, jadi kita nggak perlu gede-gede ya untuk awal. Dibikin besar bisa, tapi untuk awal, untuk kita-kita mau bikin dari rumah dulu bisa. Gitu. Jadi kita nggak perlu pinjem bank, nggak perlu investor, ya, nggak perlu privilege, uang uang dari orang tua juga nggak perlu. Nah, yang berikutnya, yang nomor tiga, untungnya besar. Jadi kalau misal dulu Klinos kenapa besar ya? Kenapa dulu Klinos besar? Klinos itu saya produksi 7.500 tak jual 75.000, 10 kali lipat. Ya, makannya muternya gede. Jadi kalau punya uang 900.000, laku semua produknya. Jadinya berapa? 9 9 juta. 9 juta laku semua, diputar lagi. 9 juta jadi 90 juta. 90 juta diputar semua jadi 900 juta. Dan seterusnya. 5 bulan itu total 1,4 miliar. Ya, kenapa? Karena itu cuma muter beberapa kali tok. Ya, puter 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 lah Mas, apakah pakai pakai nganu pakai apa namanya, lah terus untuk kebutuhan kita gimana, itu pertanyaan konyol itu. Ya tinggal dialokasikan aja toh, nek bisa muternya ya kebutuhan ya kita pakai secukupnya. Saya kan tadi udah cerita ya di kebutuhan saya cuma 3 juta. Saya puter-puter-puter ketika dapat bulan itu misalnya bulan-bulan awal tuh ya. Ketika dapat 10 juta, yang dipakai berapa? 3 juta. Ketika saya dapat duit 300 juta, yang saya pakai berapa? Ya 3 juta. Saya pakai 3 juta gitu. Untuk jadi kebutuhan saya tidak saya naikkan gitu. Diputer-puter-puter-puter-puter-puter ya sampai di tahun 2013 tepatnya bulan Maret. Nah, tetapi masalah Anda, ya, wah, itu ada tanya itu Pak Anas, proses izinnya gimana Mas? Izin gampang, nanti ada caranya. Ya, izin itu gampang. Oke, masalah Anda saat ini, ya sebelum kita ngomong ke izin, masalah Anda adalah yang pertama nggak punya ide, betul? Siapa yang merasa nggak punya ide? Aduh, aku bikin produk apa ya? Siapa yang begitu? Silakan komen saya. Yang merasa nggak punya ide. Oke. Kalau yang sebaliknya, terlalu banyak ide, ada nggak? Saya kebanyakan ide, ada nggak? Itu problem juga tuh. Kalau nggak punya ide itu ya bingung. Kebanyakan ide juga bingung. Iki bagus, iki bagus, iki bagus, iki bagus, iki bagus, iki bagus, bener nggak? Nah itu masalah semua itu, gitu. Nah, yang berikutnya, oke idenya sudah ada nih, tapi nggak tahu cara bikinnya, betul? Nggak tahu cara bikinnya. Nah, produk solusi tapi banyak pesaing, ya produk yang lain, gitu ya. Nah, oke, kemudian nggak tahu mulai dari mana. Siapa yang nggak tahu mulai mulai dari mana? Dari 1 sampai 4 Anda nomor berapa nih masalahnya? Coba, masalahnya yang mana? Semua. Nomor 1, 3, 3 dan 4, 4. Oke, ya, semuanya. Oke. Tapi tertarik untuk punya produk solusi, Bapak Ibu? Tertarik? Tertarik nggak? Tertarik ya? Oke. Kita akan buka slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita praktek yuk sama-sama yuk. Ya, ini adalah rahasia saya mendongkrak kreativitas. Ini nilainya miliaran Bapak Ibu.
Karena setiap kali saya punya ide produk yang tepat untuk market, saya selalu melakukan proses ini. Jadi yang pertama ada syaratnya nih, tinggalkan semua pikiran. Wah, tadi itu ada pikiran tuh. Nanti izinnya gimana? Wah, misalnya ya, ada pikiran. Tapi pesaingnya banyak. Tapi apa sekarang? Sing tapi itu, ya toh. Tinggalkan semua. Karena Bapak Ibu sekalian, eh, saya coba ingatkan ya. Saya ketemu dengan banyak orang sukses. Saya ketemu dengan banyak sekali orang yang belum sukses atau mungkin nggak sukses-sukses gitu ya bertahun-tahun. Ada bedanya Bapak Ibu. Ketika saya ketemu dengan teman-teman pengusaha, omsetnya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar setahun, ada ciri khasnya. Ketika kita ngobrol, simple. Kita ngobrolkan masalah. Banyak masalah yang kita obrolkan. Ketika saya ketemu sama jajaran direktur, kita ngobrolin masalah. Terus kemudian dari mereka muncul solusi-solusi. Ya, jadi ciri orang sukses, orang yang berkualitas. Kalau yang diobrolkan masalah, langsung pikirannya berusaha mencari solusi. Jelas ya, orang sukses adalah kalau ada masalah dia berusaha cari solusi. Dan saya sudah ketemu dengan orang kebanyakan yang hidupnya sulit, hidupnya berat, gak maju-maju. Apa ciri khasnya? Ketika ada solusi, dia akan membicarakan masalah-masalah berikutnya. Jadi ciri orang sukses. Ketika ada satu masalah, dia akan memikirkan banyak solusi. Kebalikan dengan orang yang tidak sukses, ketika ada satu solusi, dia akan memikirkan banyak masalah yang berikutnya. Clear sampai sini? Jadi tinggalkan semua pikiran Anda. Konsen. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Clear ya? Oke. Jadi ini ada solusi. Habis ada solusi diapain? Diterapkan. Kalau sudah ada solusi, diterapkan. Jangan dicari lagi masalah berikutnya. Terapkan. Kenapa? Karena masalah berikutnya nanti akan ketemu. Gitu. Nanti akan ketemu. Kalau belum ketemu, jangan dibicarakan. Jelas ya? Itulah caranya. Yang kemudian pakai kertas dan bolpen. Yang ketiga, jangan mikir gimana. Ikuti saja satu persatu. Setuju? Ikuti saja satu persatu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Mas, saya kan berpendapat boleh enggak gitu. Saya kita tidak memerlukan pendapat. Kita memerlukan praktek. Oke. Kalau pendapat itu berpolitik aja gitu ya. Bisnis itu perlunya apa? Oh, ini ada solusinya, kita praktekkan. Gitu, maka ada hasilnya. Nah, kertasnya yuk dibuka dulu, kertasnya, bolpennya. Yuk, kita praktek sama-sama. Bagaimana cara membuat puluhan ide produk spesifik? Caranya yang pertama, Bapak Ibu, sekarang silakan Anda tulis angka 1 sampai 10 ke bawah. Ikuti saja, praktek saja. Tulis dulu 1 sampai 10 ke bawah. Semua praktek ya. Ayo, sudah? Ini caranya. Dan ini yang saya lakukan setiap saat. Yang berikutnya, kalau sudah, tulis nama benda di sekitar Anda. Nama benda, apapun bendanya. Bolpen kayak HP kayak sepatu kayak baju atau apapun, terserah. Tulis saja. 10, 10 ya, 10. Saya tunggu. Tulis dulu 10 nama benda di sekitar Anda. Tulis ke bawah. Nah, rahasia produk solusi, Bapak Ibu, adalah mencari masalah. Dan kita menyediakan solusinya. Ya, jadi kita menyediakan solusinya. Oke, sekarang tulis masalah dari benda-benda tersebut. Ya. Fokus ke bendanya apa, masalahnya apa. Coba share bagi yang sudah. Silakan komen bagi yang sudah. Bendanya apa, masalahnya apa. Satu aja, satu aja. Motor, macet. Bendanya motor, masalahnya macet.
Nah, itu bener. Pak Roni, HP lemot. Oke, yuk, siapa lagi yuk? Komen, komen. Komen, komen. Satu aja. Tulis satu aja. HP lemot. Apa lagi? Satu toh, Pak Roni toh. Yo, praktek, praktek. Kipas angin rusak, keset ikut kotor. Nah, buku lama bacanya, oke. Laptop sedikit memorinya. Nah, masalahnya apa kalau sedikit memorinya? Kulkas nggak dingin. Nah, itu masalah itu. Laptop baterai boros, betul. Apalagi? Yuk, masalah yuk. Nah, Anda berarti tulis ya ke bawah ya, 10 masalah dari 10 benda itu. Tulis yuk, lanjutin ke bawah yuk. Lantai cepat kotor, betul. Ya, seperti itu. Tulis ke bawah yuk. Oke. AC panas, botol air mineral gampang jatuh. Oke, terus tulis ke bawah. Tulis ke bawah. Spray bau, pengiriman susah, mebel, debu, kotorannya, sedot, apa, sedotan sama dengan sampah. Kasur kotor, ya, ya, kotor, rusak, lemot, apa, itu masalah semua tuh, ya kan? Putus, apalagi baju kucel kotor, misalnya. Oke, nah dari masalah dan benda-benda tersebut, apa, kan ada satu ya. Oke, kita sekarang tambah satu lagi. Tambah satu apa? Masalahnya. Jadi tadi misalnya yang benar tadi siapa? Ini helm ya. Helm gampang pecah atau baret ya. Helm masalahnya baret, kotor. Ya, itu berarti dua masalah. Oke, satu benda silakan tulis dua masalah. Saya tungguin. Silakan tulis satu benda dua masalah. Hmm, Oke, sampai 10 ya. Berarti Anda nanti akan punya 20 masalah. Anda akan punya 20 masalah. Sudah semua? 10 benda dan dua masalahnya masing-masing sudah semua? Yang sudah komen sudah. Yang sudah komen sudah. Oke, sudah ya. Yang jadi masalah saya nggak tahu masalahnya Mas Arli. Masa 10-10-nya nggak tahu? Bendanya apa aja, Mas? Coba yuk tak bantu yuk. Mana tadi? Bendanya apa aja? Mas Rizky, bendanya apa aja? Yang jadi masalah saya nggak tahu masalahnya Mas Arli. Oke, bendanya apa aja? Semua benda kan potensi untuk ada masalah kan? Mana tadi Mas Rizky? Nggak balas. Apa aja bendanya? Benda masalah yang melekat pada benda tersebut. Hmm, Itu kok istri? Kalau istri gimana? Nggak nyambung ya? Benda. Oke, yuk relevan yuk. Relevan yuk. Relevan. Benda. Saya minta benda. Istrinya benda, bukan kan? Benda. Oke. Nah, pulpen. Nah, pulpen masalahnya apa? Macet. Bener nggak? Macet. Apalagi jatuh. Ya kan? Tisu. Masalahnya apa? Masalah pada tisu. Ya, berantakan, susah ditarik misalnya. Nah, kipas, lampu kan semua ada masalahnya. Nah, jelas ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Berarti sekarang Bapak Ibu sekalian sudah punya 20 masalah. Ya, kita clear ya, sudah punya 20 masalah. Kita lanjut. Nah, kita akan bikin 20 masalah lagi. Ya, semua benda berarti ada masalah. Betul, semua ada masalahnya. KB ada masalahnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Silakan tulis angka 1 sampai 10. Ya kan, angka 1 sampai 10.
dan tulis 10 aktivitas di sekitar Anda. Nyuci, nyapu, naik motor, misalnya, nyetir mobil. Ya, tulis 10 aktivitas di sekitar Anda. Aktivitas Anda sehari-hari, aktivitas tetangga Anda, aktivitas siapapun ya. 10 ke bawah ya, tulis ke bawah di kertas. Yang berikutnya, tulislah masalah masing-masing aktivitas. Ya, jadi tulis dari 10 masalah, sekarang tulis masalah masing-masing aktivitas. Yuk, boleh share di komen. Silakan share di komen. Aktivitas jualan, masalahnya apa? Masalahnya apa? Jualan nggak laku. Satu lagi, apa lagi? Masalah jualannya, masalahnya apa? Jualan masalahnya apa? Selain nggak laku. Suryawan tidur nggak bisa tidur sehari solusi. Ya, yang lain lagi, yang lain. Tidur, masalah tidur orang tidur apa? Nggak cuman nggak bisa tidur ya. Masalah orang tidur itu ngorok juga bisa, ya kan? Nyapu, nonton bola, waktu istirahat kurang. Ya. Anak rewel, nah, itu aktivitas. Oke. Semua aktivitas ya, 10 ya. Tulis 10 ya Bapak Ibu ya. 10 aktivitas dan dua masalah masing-masing aktivitas. Nah, ini penting nih harus 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 selesai yang ini. Ya, dua-duanya harus selesai. Jadi kalau sudah selesai ini Anda akan punya 40 aktivitas. Kita akan 40 masalah. Di sini kita akan belajar untuk mengelola ide Bapak Ibu. Ya. Jadi please tolong relevan. Ya, tolong berpikirnya relevan, konsentrasi. Oke, konsentrasi. Disuruh tulis aktivitas ya aktivitas, gitu. Masalah dari aktivitas itu apa? Ya, tidak hanya satu aktivitas, tapi banyak aktivitas di sini 10 kan, 10 kan. Siapa yang sekarang sudah punya 40 masalah baik dari benda maupun aktivitasnya? Silakan komen saya punya. Yang sudah, yang sudah, yang sudah, yang sudah punya 40 masalah yang Anda tulis. Ada nggak yang sudah punya 40 masalah? Totalnya tadi dari ide apa namanya dari benda dan aktivitas. Yang sudah silakan komen saya sudah. Yang belum silakan komen punya berapa masalah sekarang. Oh, iPhone to everyone sudah. Yuk silakan yang lain. Yang sudah siapa? Punya Daniel Chan sudah. Nining belum. Bu Nining udah berapa Bu Nining? Punya berapa? Yuk. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah nih yang dijawab di komen ya. Pertanyaannya please relevan konsen. Siapa yang sudah punya 40 masalah? Yang sudah nulis 40 masalah silakan komen. Sudah. Yang belum silakan Anda komen. Anda sudah menulis berapa masalah? Please consent. Yuk silakan. Silakan komen. Silakan komen. Wah, 10, 14 masalah. Terusin dulu. Baru 4 Mas. Oke, kurang banyak. Yang belum 40 ya, terusin yuk. 11 masalah, oke, 10 masalah. Minimal berapa, Mas? Dari aktivitas ini, paling tidak Anda minimal Anda punya 25 masalah. Minimal. Ya. Maaf, Mas, aktivitas saat ini atau keseharian bebas. Aktivitas saat ini bisa keseharian bisa apapun aktivitas itu.
Anda saat ini kan baru Zoom meeting, Anda bisa aktivitas, bersepeda itu juga aktivitas ya. Tidak hanya aktivitas Anda, apapun aktivitasnya, tulis saja. Tulis, jadi bebaskan pikiran kita. Konsen, bebaskan pikiran kita. Jadi tips saya adalah pada saat melakukan proses ini, ya, melakukan proses ini, kita mencari banyak masalah. Dan goal saya selalu mencari, kalau saya pribadi, itu dari 40 saya kembangkan jadi 100 masalah. Dan itu biasanya 2-3 hari, Bapak Ibu sekalian. Jelas sampai sini, biasanya 2 sampai 3 hari. Terus saya olah, caranya sama. Tulis ke bawah dulu masalahnya apa. Dan saya perbanyak masalah-masalah itu. Ya. Nah, kalau sudah banyak, jadi saya mikir itu satu-satu Bapak Ibu. Ya. Saya mikir satu-satu. Ya. Pada saat nulis masalah, bukan curhat, tetapi sebaliknya Bapak Ibu. Sebaliknya. Bukan untuk curhat, tapi untuk sebaliknya. Justru Anda akan membuat produk, solusi untuk masalah tersebut gitu loh. Paham ya? Jadi tulis dulu masalahnya sebanyak mungkin. Nggak semua masalah bisa dijadikan produk. Tidak semua masalah bisa jadi produk. Tetapi kita cuma mencari 3 dari 40 masalah. Clear sampai sini? Jelas? Jadi pikirannya langsung, oke bikin yang banyak ya. Wah, kayak saya lihat nih masih masih banyak kan, masih banyak yang curhat ini. Masih banyak yang curhat. Suruh nulis masalah malah nulis masalahnya pribadi gitu. Ya, bukan nulis masalah pribadi, ya. Tetapi Anda akan menyelesaikan masalah yang serupa gitu loh. Nah, sudah paham sampai sini teman-teman? Sudah paham? Wah ini Mas Rizky fokus ya, cara marketingnya gal jualan laku keras Mas Arli. Kalau Anda nggak bisa ini, Anda nggak bisa proses ini, jangan ngomong marketing gitu. Jangan ngomong marketing. Oke, jelas sampai sini. Oke, sambil Anda nulis ya, sambil Anda nulis, saya tanya lagi, yang sudah 40 siapa? Komen saya sudah. Fokus dulu, konsen dulu. Sudah 40 siapa? Sudah 20 Mas. Lanjutkan Pak Dedi, Pak Daniel. Lanjutkan, minimal 5 lagi. Bu Ernawati sudah, Pak Jazari sudah 40, Samsung SM saya sudah. Oke, siapa lagi yang sudah 40? Jangan mikir yang lain-lain. Saya bilang konsentrasi. 40. Alhamdulillah saya sudah 40. Niken 23. Oke, lanjutkan ya. Yuk lanjutkan. Goal 40. Dapat 25 nggak apa-apa. Tapi lanjutkan dulu. Fokus 40. Saya baru 20. Lanjut lagi. Mas Andres, Pak Andres ya. Wah, Bu Nining 3 lagi. Oh, sudah 40. Oke, gimana rasanya? Gimana rasanya ketika kita mengejar, ngeksplor ide. Lanjut sampai 40. Ya. Oh, ternyata banyak juga ya masalah-masalah yang bisa kita lihat lagi. Nah, sekarang yang yang sudah di atas 25, langsung lanjutkan ya. Yang sudah di atas 25, Anda pilih 3 masalah, Anda garis bawahi. Anda garis bawahi 3 masalah, Anda garis bawahi yang masalah yang apa? Masalah yang solusinya adalah produk. Yang solusinya adalah produk. Ketemu 3? Kalau Anda cuma nulis 10, 3-nya nggak ketemu. Bingung itu. Besarin dulu sampai 40, nemukan 3 itu gampang. Kalau Anda cuma punya 10, nyari 3-nya susah. Ini apa ya, ini apa ya, ini apa ya, bingung nanti. Kenapa? Karena proses awalnya salah. Ya, jadi proses awal itu saya 100. Kalau 100, ketemu 3 itu gampang banget. Pasti akan lebih dari 3. Ini ya, garis bawahi 3. Siapa yang sudah garis bawahi 3? Yang solusinya adalah produk. Kales Prai sudah. Siapa lagi yang sudah? Ketemu 3 yang solusinya adalah produk. Haris sudah. Oke. Siapa lagi?
Wah, DSSBW sudah. Kok sare? Yang solusinya adalah produk konsen-konsen. Teman-teman kok sering kali nggak konsen ya? Konsen. Ayo konsen. Garis bawahi. Perintahnya digaris bawahi. Pas 25 Pak Daniel. Pas 25 garis bawahi Pak. Tiga. Yang solusinya adalah produk. Oke. Bu Neneng Depok sudah. Oke. Tiga. Yang digaris bawahi berapa? Tiga. Jangan satu. Tiga. Jelas? Wah, ini mulai galak nih guru nih. Tiga. Boleh galak ya, Bapak Ibu ya. Yang penting berhasil ya. Boleh galak ya. Wah, sudah. Aku nek ngajar galak loh. Gitu ya. Tiga. Oh, tulis tiga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Eh, Tiga ya, tulis ya. Yang solusinya adalah produk. Loh, ojo nulis tiga, Pak Sunardi. Di garis bawahi tiga masalah. Yang solusinya adalah produk. Malah ngetik tiga. Ya apa? Oke, sudah ya. Oh, Pak Sunardi sudah tiga. Siap Pak Sunardi. Eh, Semoga lancar nih malam ini nih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah terus kalau sudah nyoret tiga gimana Mas Arli? Kita sudah punya kandidat bakal calon. Gitu, bakal calon. Nanti kita tinggal pilih mana yang kita garis bawah itu satu aja. Yang kita akan seriusin dan jadikan produk dan kita jual dan sampai sampai jadi kayak tadi penghemat BBM-nya saya kayak Sari dan lain sebagainya. Sudah coret Pak, Yudi Bayu sudah coret tiga. Oke, setelah kita coret garis bawahi tiga, nah izinkan saya cerita tentang seorang yang sudah eh, saya ada orang yang sudah waktu itu ikut bisnis coaching di usia 60-an tahun ya. Dia nulis masalah ya, nulis masalah kemudian eh, setelah dia nulis masalah, salah satu masalah yang dicoret adalah ketombe. Akhirnya beliau membuat solusi anti ketombe dengan shampoo dan hair tonic ya dengan formula yang khusus. eh Namanya Opa Oce saya manggilnya orang Bandung. Nah, ini orangnya ya. Dan ini murid bisnis coaching ya angkatan kelima kalau nggak salah. Nah, omsetnya berapa coba? Omset produk Koca. Ya. Ada yang bisa tahu? Omsetnya adalah total 1,6 miliar rupiah. Jadi nggak hanya saya yang bisa mencapai omset miliaran, tetapi murid-murid saya pun bisa. Ini ya, CV Ataragiano ini CV-nya. Akhirnya bikin CV kan. Modalnya juga awalnya kecil, gitu. Nah ini kok tahu datanya di mana Mas? Karena ini jualannya di PT Baleo Mall, gitu. Dijual di perusahaan saya, maka saya punya datanya. Jelas, teman-teman? Oke. Nah, baik teman-teman. Tadi kan eh, sudah punya ide masalahnya ya. Solusinya adalah produk, betul kan? Betul nggak? Solusinya adalah produk. Contoh misalnya, mesin motor bendanya. Masalahnya kotor, gitu. Mesin motor kan bisa kotor, panas, gitu kan. Nah, ini misalnya mesin motor. So, produknya adalah pembersih mesin motor atau engine degreaser. Oke, ketika kita cari di Shopee pembersih untuk mesin motor itu harganya ada yang 69.000, 39, 35, 31 dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang kita mau cari formulanya. Nah, cara saya mencari formula, nanti yang tiga itu Anda cari, Anda riset seperti ini ya. Produknya apa ya? Sudah ada belum? Nah, kalau sudah ada seperti ini, formulanya Anda cari.
Gitu. Formulanya Anda cari. Ya, formulanya Anda cari. Carinya gimana, Mas Arli? Nah, saya punya senjata andalan untuk mencari formula di internet. Mau tahu? Yang mau komen saya dan langsung praktek nanti ya. Dari tiga masalah itu, nanti Anda cari formulanya. Caranya gampang. Caranya gampang sekali. Formulanya berapa bayarnya gratis. Anda cari ini semua formula gratisan banyak di internet. Saya dapat formulanya Klinos juga gratis waktu itu. Recording stopped. Ya. Kita lanjutkan. Recording in progress. Gimana carinya Bapak Ibu? Carinya di YouTube. Serius Mas, YouTube Mas. Betul. Saya cari juga di YouTube. Banyak di YouTube itu. Jadi coba Anda ketik di YouTube cara bikin pembersih. Hmm. Jadi Bapak Ibu, tiga masalah itu Anda cari solusinya di YouTube yang bisa dijadikan produk. Sudah clear sampai sini? Sudah jelas? Lah kalau bisa, kalau banyak Mas yang bisa, ya sudah Anda cari aja ya. Yang tiga yang paling mendekati, yang paling bisa Anda praktekkan. Yang paling penting itu apa Bapak Ibu? Yang paling penting itu Anda bisa praktekkan cepat. Itu yang paling penting. Kalau yang masih butuh proses ini, proses itu, proses ini, proses itu, waduh, kelamaan Bapak Ibu. Ya. Ketika kita cara bikin pembersih mesin motor, kita klik, Anda lihat beberapa videonya muncul nih. Lihat beberapa videonya muncul, Anda copy linknya, Anda simpen, Anda tonton. Berkali-kali Anda catat bahannya apa saja. Jelas ya, kalau itu pembersih motor. Nggak harus pembersih motor kan masalahnya beda-beda ya teman-teman ya. Masalahnya beda-beda. Ini hanya contoh. Kalau saya ngasih contoh itu jangan ditiru contohnya. Tapi sesuai dengan apa yang sudah Anda tulis, Anda praktekkan tadi. Ini cuma contoh gitu. Seringkali orang kalau, wah ini pembersih motor, wah dapat ide ini, wah kira pada bikin ini. Nggak gitu Bapak Ibu. Masih banyak yang lainnya. Ini cuma contoh. Justru kalau yang dibikin contoh gini, Anda jangan bikin. Bikin yang lain yang Anda bisa. Gitu ya. Sampai sini sudah jelas Bapak Ibu. Mau tahu nggak cara lain lagi? Saya kan ada tiga kata kunci di YouTube nih. Yang satu tadi adalah cara membersihkan gitu ya. Ya, cara cara apa nih? Cara bikin pembersih. Nah, ini ya kata kuncinya, cara bikin pembersih. Saya masih punya dua lagi kata kunci. Ya, kita buka ya. Kata kunci untuk mencari formula produk. Bisa dengan cara bikin, cara membuat, DIY, tutorial. Itu Anda cari semua. Rajin-rajin Bapak Ibu. Ya, rajin-rajin Bapak Ibu. Apa bedanya orang yang untung sama yang ndak untung? Yang untung itu yang rajin. Ya, jangan males. Kalau kita belum punya uang, jangan males, rajin. Kita cari cara membuat DIY gitu. Itu menarik Bapak Ibu. Kemudian jangan terlalu sering apa karena itu kan nanti akan muncul banyak-banyak video ya. Nah, maka dari itu jangan ditontonin video-video yang tidak relevan. Anda ambil linknya, Anda copy paste di sebuah note di komputer Anda. Gitu. Supaya apa? Ketika Anda butuh, Anda mau nonton